Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Hafidz Nasiruddin Mughta'i rahimahullah ta'ala wa tamallahu naf'ah wal fahma bi ulumihi wa ulumikum wa ulumi sayyidus salihin fid darain amin. Fi kitabih al-musamma bi khasaisil Mustafa sallallahu alaihi wasallam ila an qala wa dukhulu makkah wa min khasaisihi dukhulu makkah lan mlebu kota Makkah bila ihramin kelawan tanpa ihram wa ibahatul qatli lan wenangi mateni fiha ing dalam Makkah saatan ing dalam satu waktu wal qada ulan mutusi bil ilmi kelawan pengetahuan wal hukumu lan ngukumi li nafsi kanggo awak dhewe Nabi wa waladihi lan putrane Nabi wa syahadu lan dadi saksi sapa Nabi li nafsi kanggo awak dhewe Nabi wa yakbalu lan nampa sapa Nabi syahadataman ing kesaksiane wong ya syahadu kang dadi saksi sapa man lahu kedue Nabi wa yahmi lan batasi atau nggawe bumi larangan almawata ing bumi mati li nafsi kanggo awak dhewe Nabi. Termasuk khasaisnya Nabi SAW lagi adalah masuk kota Makkah dengan tanpa ihram. Jadi pada dasarnya orang yang masuk kota Makkah dengan niat akan melaksanakan ibadah, walaupun ibadahnya akan nanti, itu wajib masuk dalam keadaan ihram. Baik ihramnya untuk haji maupun ihramnya untuk umroh. Kalau tidak, maka itu maksiat. Ya. Kila wajib bayar dam, kila tidak. Ini kila wajib bayar dam, menyembelih seekor kambing, kila tidak. Kecuali pengecualiannya satu, orang yang dia masuk kota Makkah untuk tujuan yang lain. Nah ini nih yang saya terangkan tadi, ini adalah qaul yang rajih. Ya, qaul yang rajih. Ada juga yang qaul yang dhaif menyatakan masuk kota Makkah itu tidak disyaratkan harus ihram. Ada juga yang mengatakan mutlak, mau tujuannya apa saja pokoknya harus ihram. Kemudian tadi dari qaul yang rajih tadi, pengecualiannya adalah ketika seorang itu masuk kota Mekah tujuannya bukan untuk ibadah. Misalnya orang yang memang tinggal di Mekah, atau seorang kalau digambarkan dalam kitab-kitab itu seorang pencari kayu atau penggembala yang rumahnya Mekah, maka dia mencari kayu atau menggembala sampai keluar dari kota Makkah, keluar dari tanah haram, maka dia balik lagi. Nah ini enggak perlu untuk dia niat ihram. Nah Rasulullah SAW itu tidak disyaratkan atau tidak diwajibkan kepadanya dengan untuk ihram. Dan beliau boleh untuk membunuh di dalam kota Makkah, namun hanya satu saat, yaitu berperang. Sebetulnya berperang di tanah Makkah, membunuh orang di Mekah di tanah haramnya itu dosa besar sekali. Namanya membunuh itu dosa besar, tapi ini berlipat ganda. Berlipat ganda dan hukumnya adalah haram. Namun pernah Nabi SAW itu diizinkan. Namun ya hanya waktu itu saja, yaitu kapan? Ketika Fathu Makkah. Maka Fathu Makkah itu bukan merupakan pelanggaran atau bahasa itu penodaan terhadap kesucian tanah haram, bukan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sudah diizinkan.
Namun diizinkan ya hanya saat itu saja. Baginda SAW sendiri bersabda dalam khutbahnya, sesungguhnya tanah haram itu diharamkan, tidak boleh dikejar, tidak boleh dibunuh orang, dilanggar kesuciannya. Hanya diizinkan untuk aku hanya pada satu saat saja. Kemudian setelah itu izin tadi dicabut dan haram lagi sampai hari kiamat. Jadi kita nggak bisa kok njuk nopo jenenge melakukan kejahatan tadi di tanah haram, itu dosanya berlipat ganda. Namun tanah haram juga tidak melindungi seorang dari kejahatan. Jadi misalnya ada seorang melakukan kejahatan, lari ke tanah haram, ya boleh dikejar, gitu loh. Bukan kok njuk terus nggak boleh dikejar, nggak boleh dikejar. Ini ada tafsilnya. Wal qada'u bil ilmi wal hukmu li nafsihi wa waladihi. Qada' memutuskan dengan ilmu, pengetahuannya. Maknanya pengetahuan itu apa? Jadi ketika Nabi SAW misalnya sebelumnya sudah pernah tahu bahwa ini misalnya barang itu punya si fulan, gitu loh, atau dikasih tahu melalui wahyu, maka beliau memutuskan dengan berdasarkan itu. Wal hukmu li nafsi wa waladi, menghukumi untuk dirinya dan untuk anaknya. Nah ini kalau untuk hakim selain Rasulullah ini nggak boleh. Misalnya ada seorang menuntut Rasulullah misalnya, ya kan? Akhirnya oleh Rasulullah SAW diputuskan, baik keputusannya itu nanti membelatkan Rasulullah atau meringankan, itu semua adalah boleh. Namun kalau orang lain nggak boleh. Misalnya saya hakim, terus ada orang menuntut saya, maka nggak boleh saya kok menjadi hakim di situ dalam masalah tadi. Maka saya harus ditunjuk hakim lain untuk menyidangkan perkara saya ini. Orang konjuk saya sebagai hakimnya, saya yang memutuskan ini. Nanti nek saya memutuskan ya tak putus ke aku menang. Ya toh. Nah, ini jadi tidak boleh. Namun bagi Rasulullah SAW itu boleh. Atau perkara anaknya. Tapi ini tidak terjadi karena tidak ada putra Rasulullah. Ini misalnya terjadi ada seorang menuntut Sayyidah Fatimah misalnya, atau Sayyidah Zainab, atau Sayyidah Ruqayyah, atau Sayyidah Ummu Kulsum misalnya, maka di situ boleh bagi baginda Nabi SAW untuk memutuskan perkara di dalamnya, walaupun yang diputuskan itu anaknya sendiri. Kalau selain Rasulullah ini nggak boleh. Kenapa? Karena nanti akan ada kecenderungan nepotisme, ya kan? Nah, nanti mau menghukumi, wah mesti dimenangi anaknya. Ya namanya orang itu pasti lebih kasih sayang kepada anaknya sendiri daripada orang lain. Namun baginda Rasulullah SAW tidak, beliau terjaga dari semua perkara ini. Ya. Wa yashhadu li nafsihi, beliau boleh menjadi saksi untuk dirinya sendiri. Wa yaqbalu syahadata man yashhadu lahu, dan boleh menerima persaksiannya orang yang bersaksi untuk beliau. Jadi kan beliau jadi hakim, ya kan? Perkaranya tentang beliau sendiri, maka beliau juga boleh menerima saksi. Contohnya apa? Dalam kasus jual beli unta yang disaksikan oleh Sayyidina Huzaimah radhiyallahu anhu. Nabi SAW sudah membeli unta dari seorang Arabi. Namun uangnya sedang mau diambilkan. Diajak ayo jalan bareng, mau diambilkan uangnya. Ternyata di jalan ada orang yang menanyakan harga unta itu, siap untuk membayar lebih tinggi. Dia nggak tahu kalau unta ini sudah dibeli. Ini bukan ditawar, ini dibeli. Sudah dibeli. Kalau masih ditawar lain lagi, ini sudah dibeli. Nah akhirnya si Arab ini mau curang dia. Dia bilang, ya Muhammad, kamu bayar atau kamu tawar lagi lebih tinggi, kalau enggak nanti saya kasihkan ke orang ini. Loh kok gimana, ini kan sudah saya beli tadi. Akhirnya terjadi perdebatan. Terus akhirnya
Arabi tadi meminta saksi. Siapa yang menjadi saksi bahwa tadi sudah dibeli? Enggak ada orang. Ada seorang sahabat namanya Huzaimah, beliau bilang saya saksinya bahwa Rasulullah telah membeli unta ini. Nah, bukan menawar tapi membeli unta ini. Nah, jadi saat itu kan beliau jadi hakim, perkaranya berkaitan dengan diri pribadi beliau sendiri. Nah, orang ini bersaksi untuk kasus yang berkaitan dengan beliau. Nah, ini kalau hakim yang lainnya, kalau bukan Rasulullah ini nggak boleh. Tapi baginda Rasulullah SAW ini adalah boleh. Akhirnya karena persaksian ini Sayyidina Huzaimah itu satu orang kesaksiannya disamakan dengan dua orang. Jadi cukup satu orang itu kalau misalnya ada kasus membutuhkan dua orang saksi, tapi kalau Sayyidina Huzaimah cukup satu orang saja sudah cukup. Wa yahmil mawat li nafsi, dan beliau juga boleh untuk membatasi, membuat bumi larangan. Misalnya ada satu mawat, satu tanah terbiar, tanah yang tidak ada pemiliknya, maka beliau bikin hima di situ, membatasi sebagai hima. Ini sebagai hima atau sebagai bumi larangan, itu juga boleh. Walayan takitul orang rusak apa wudu'uhu. Sare ini Kanjeng Nabi bin Naumi kelawan sare mutajian hale di atas jenis berbaring lah. Wala bilamsilan ora kelawan demek. Wa fi ibadati muksihilan ing dalam kewenangane berdiamnya Nabi fil masjidi ing dalam masjid bil janabati kelawan janabat khilafun utawi khilaf. Dan wudunya Nabi SAW itu tidak batal dengan tidur yang tidur telentang. Kalau kita kan ya kan batal wudunya dengan tidur terlentang. Yang tidak batal gimana? Kalau kita tidurnya duduk dengan mungkinan makadahu, ya kan, menetapkan tempat duduknya, ya kan. Kalau selain itu semuanya batal tidurnya. Namun Rasulullah SAW tidurnya tidak batal dengan seperti ini. Kenapa? Karena beliau itu matanya tidur namun hatinya terjaga. Matanya tidur namun hatinya terjaga. Maka Nabi SAW ini tidak batal wudunya dan seperti itu. Juga tidak batal wudunya dengan menyentuh perempuan. Makanya ada hadis Nabi SAW mencium Sayyidah Aisyah kemudian sholat dengan tanpa wudu. Ya ini khususiyah kok. Nah, sesuai di sini khususiyah, padahal beliau Hanafi sebetulnya. Tapi ya malah cocok sama kita tuh. Jadi memang ulama berbeda pendapat tentang masalah lames. Lames apakah itu membatalkan wudu atau tidak. Kalau di sini sebetulnya kalau mazhab Hanafi itu lames tidak membatalkan wudu, tapi di sini kok malah musannaf yang notabene-nya seorang Hanafi berpendapat bahwa tidak batalnya wudu karena lames itu merupakan khususiyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi ibahati muksi fil masjidi bil janabati khilafun. Dalam kebolehannya untuk beliau berdiam di masjid dalam keadaan janabat itu ada khilaf. Itu kalau orang junub sebetulnya kan haram untuk dia dalam keadaan biasa loh, bukan dalam keadaan takut misalnya. Dalam keadaan biasa maka haram seorang yang junub itu untuk berada atau tinggal di masjid. Untuk tinggal di masjid itu hukumnya haram, berdosa. Namun baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini boleh. Bolehnya itu ada dua pendapat. Ada yang mengatakan memang boleh. Jadi mutlak, mau alasan apa, mau itu boleh pokoknya. Baginda Rasulullah SAW itu berdiam di masjid dalam keadaan junub. Namun ada pendapat yang lain yang mengatakan bolehnya itu sebetulnya bukan diam di sini, tapi kayak semacam lewat. Kenapa? Karena pintunya rumah Rasulullah SAW itu cuma satu, yaitu menuju ke masjid tok. Gitu loh. Ini sebagian ulama
berpendapatnya begitu. Jadi pintunya baginda Nabi SAW itu cuma satu, yaitu yang menuju ke masjid. Maka kan tidak mungkin bagi beliau mau kemana-mana kecuali lewat pintu itu, lewat masjid itu. Nah, terus kadang ketika mau keluar mungkin ada perlu, beliau tidak bisa langsung keluar, maka berdiam di, misalnya ono barang ketinggal nyuruh untuk ngambilkan misalnya atau apa ya kan, akhirnya kan berdiam. Nah, ini yang dimaksud dengan berdiam di masjid. Ini menurut sebagian ulama. Maka dalam kasus ini ada ulama yang mengatakan juga ini khusus untuk baginda Nabi, ada yang mengatakan juga karena alasan pintu tadi, ini bukan hanya untuk Nabi tapi untuk Sayyidina Ali juga. Karena Sayyidina Ali persis seperti baginda Nabi, yaitu pintunya itu cuma punya ada satu yang menghadap ke masjid. Wa ubiha lahu akhdhu ta'am. Wa ubiha lan dinunangake lahu kedue Nabi apa akhdhu ta'amin cukup panganan wa syarabi lan unjukan. Min malikihima saking pemilik ta'am lan syarab al muhtaji kang perlu sapa malik ilaihima maring ta'am lan syarab idah taja arekane butuh sapa Nabi alaihi salatu wasalam ilaihima maring ta'am lan syarab wajib lan wajib ala sahibihima ing atase pemilik ta'am lan syarab apa al badlu nyerahake lahu kedue Nabi wasianatu muhjatihi lan menjaga rohnya Nabi atau nyawanya Nabi SAW bimuhjatihi dengan nyawanya sendiri. Manane piye? Misalnya dalam keadaan terdesak, sama-sama kelaparan, sama-sama terancam mati. Ya kan? Sama-sama kelaparan, sama-sama terancam mati. Ya. Terus cuma ada satu makanan punya orang lain. Ya. Cuma ada satu makanan punya orang lain. Yang orang itu juga hampir mati. Nah, jadi kalau kita ambil makanan itu, orangnya mati, gitu loh. Kita makan jadi hidup tapi orangnya mati. Nah, kalau makanannya dimakan dia, kita yang mati, orangnya hidup. Nah, ini kalau keadaan biasa nggak boleh kita ngambil. Kenapa? Karena ya padha mateni wong, ya toh, nggak boleh. Ini. Namun kalau itu Rasulullah SAW maka boleh. Dan bahkan wajib bagi pemilik makanan menyerahkan kepada Rasulullah. Kenapa? Karena harus hukumnya menjaga nyawa seorang nabi daripada nyawa orang lain. Kalau orang, walaupun misalnya pemilik makanan fasik, terus yang ini satu bukan fasik, tetap nggak boleh karena nyawa orang itu hitungannya sama antara orang soleh dalam masalah ini loh. Baik itu orang itu soleh ataupun tidak soleh itu podo-podo ngilang kene iki hukumnya haram. Benar loh, paham enggak? Misalnya kamu jatuh dari ketinggian, di bawah ada dua orang, ya, yang satu orang fasik, yang satu orang enggak fasik. Mau enggak mau harus menjatuhi salah satu dari dua orang ini. Orang kena milih, ya, orang kena kok njuk ngincer sing wah iki sing fasik kowe, enggak boleh. Yang kalau kejatuhan jadi mati gitu kan, ini enggak boleh. Kenapa? Karena dalam masalah ini harga nyawa itu sama antara nyawa orang fasik dan orang yang tidak fasik. Nah, kecuali salah satunya Nabi. Kalau satunya Nabi yang satu bukan, maka harus ngincer sing bukan Nabi. Karena menjaga nyawa Nabi itu hukumnya wajib. Misalnya ada bahaya, kita wajib untuk menyelamatkan Nabi walaupun dengan berkorban nyawa kita. Jelas kan? Wa ibahatu tisini suatin lan wenange 9 perempuan. Wan iqadu nikahihi lan jadine nikahi Nabi bilafzil hibati kelawan nafat hibah. Wan iqadu nikahi lan jadine nikahi Nabi bila walian kelan tanpa wali wala syuhudin lan ora saksi. Wa fi halatil ihrami lain dalam keadaan ihram ala sahih menurut qaul yang sahih. Dibolehkan berapa? 9 perempuan. Kalau umatnya siapapun dia itu hanya boleh berapa? 4 dalam satu waktu. Dalam satu waktu. Makanya nek ana sing punjul itu ya wis kasus iku jane. Kadang-kadang ono jare golek-golek nemu takbiran les. Takbiran apa iku? Niki ijma nggih wis dadi napa
ijma. Yang boleh cuma berapa? 4. Yang istri loh, kalau milkul yamin lain lagi. Nah istri ini adalah berapa? 4. Khususiyah bagi Rasulullah SAW lebih dari 4 itu merupakan khususiyahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus Nabi SAW boleh juga mengakati nikah dengan lafadz hibah atau ibahah. Ya, kalau lainnya nggak boleh, harus dengan lafadz soreh, nikah atau tazwij, ya kan? Angkah tuka atau zawaj tuka atau dua-duanya. Ya, tapi Nabi SAW itu boleh baik nikah untuk sendiri maupun menikahkan orang lain dengan lafadz hibah atau ibahah. Ya, ya. Lafadz nikah ibahah. Terus dan nikah dengan tanpa wali dan juga tanpa saksi. Tanpa wali dan tanpa saksi sekaligus. Tanpa wali dan tanpa saksi sing menungso sekaligus. Nek tanpa wali tok ada sebagian ulama yang membolehkan, yaitu mazhab Hanafi. Ini ono syaratnya, aja langsung praktek ngawur. Tanpa saksi juga ada mazhab yang membolehkan, tapi juga ada syaratnya. Nah, tapi tanpa wali, tanpa saksi ini ijma ulama tidak jadi. Paham? Nikahnya tidak jadi. Kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka jadi. Contohnya napa? Nikahnya Rasulullah SAW dengan Sayyidatina Zainab, ya kan? Falamma qada Zaidum minha wataran zawwajnakaha. Nah, ayat ini turun itu sudah langsung jadi. Enggak perlu akad. Paham? Ayat ini turun langsung jadi, Rasulullah menjadi suaminya Sayyidah Zainab. Tidak perlu akad. Yang nikahkan langsung Allah kok. Yang nikahkan langsung Allah. Ini untuk Rasulullah tok. Sampeyan ra iso alasan sing nikahke Allah ya. Ya kudu ana menungsane. Nek ora sah. Nek ora sah. Wa fi halatil ihram ala sahih niki terjadi ikhtilaf. Dalam masalah napa, yaitu prakteknya ketika beliau menikahi Sayyidatina Maimunah radhiyallahu anha. Nggih. Niku lafadz hadise niku Nabi SAW menikah ahroma ngoten niku. Lafate napa? Ahroma, Mbak, boleh. Ini untuk umatnya. Namun untuk Rasulullah SAW ini ada khilaf. Tapi nek wallahu alam di sini kok dikatakan ala sahih. Tapi nek aksarul ulama mengatakan hadis itu tidak bermakna bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menikahi Sayyidatina Maimunah dalam keadaan ihram, tidak. Namun ahroma maknanya di situ adalah nopo? Masuk tanah haram. Itulah. Jadi af'ala nang kene nggih apa maknane dukhul fi syai'. Jadi ahroma ketika Nabi SAW mau masuk tanah haram. Atau bukan di perbatasan, karena memang kenyataan pernikahannya baginda Rasulullah SAW dengan Sayyidatina Maimunah itu adalah di perbatasan antara tanah haram dengan tanah halal, yaitu di satu tempat yang namanya Sarif, yang kalau sekarang dikenal dengan nama Nawariyah. Nang Mekah kono. Terus wa idza ragiba fi nikahi imra'atin, an arikalani demen sapa Nabi fi nikahi imra'atin, ing menikah seorang perempuan khaliyatin kang sepi, lazima mongko wajib ha ing imra'ah apa al ijabatu jawabi lahu kedue Nabi, wa yahrumu lan haram ala ghairi ngatasi saliyane Nabi apa khitbatuha melamar khaliyah atau imra'ah, wa lazima lan wajib apa talaku marghubatihi mentolak orang yang disukai Nabi. Tapi ini tidak dipraktekkan. Ini sebetulnya khususiyah Nabi, tapi khususiyah ini tidak digunakan. Yaitu napa? Ketika Nabi kok ingin menikahi perempuan ya wajib langsung mau. Kalau kok sudah punyanya orang ya harus ditolak. Kalau sudah punya suami ya harus napa? Ditolak supaya bisa dinikahi Nabi. Tapi prakteknya Nabi tidak pernah seperti ini.
Jadi sebagian dari khususiyah ini enggak dipraktekkan. Wa min khasaisi sallallahu alaihi wasallam iku setengah saking sallallahu al-mukhtasatu bihi. Kang khusus bihi kelawan nabi minal karomati rupane saking pira-pira karomat. Ku ana azwaju sak temene garwane kanjeng nabi. Alati kang azwatu fi kang wafat sapa nabi anhunna iku muharramatun. Dan haramake ala ghairihi ing atase saliyane nabi abadan ing dalem sakwise. Wa fi mana indal mong faraka kang misai sapa nabi ha ing man aujun ta pira-pira wajah asahwa iku at-tahrim. Wa anna zawjahu lan satemene garwane nabi iku ummatul mukminin dadi ibune pira-pira wong kang mukmin. Termasuk kekhususannya nabi yang merupakan kemuliaannya bagi Rasulullah SAW itu adalah nopo? Istri-istri Nabi yang ditinggal wafat oleh beliau itu merupakan mahram, itu haram ke atas orang lain selamanya. Haram ke atas orang lain. Jadi nggak boleh menikahi jandanya Nabi, jandanya Rasulullah SAW itu tidak boleh. Dosa besar, tapi nggak ada yang melakukan, nggak ada yang mempraktekkan ini. Ya. Dosa besar tapi tidak ada pelakunya sama sekali niku napa niki, yaitu napa menikahi istrinya Rasulullah sesudah wafatnya beliau. Prakteknya enggak ada. Kalau misalnya ada, ini dosa sangat besar. Kenapa? Karena statusnya adalah merupakan ibunya orang mukmin. Nah, kalau dia memang mukmin berarti seperti menikahi ibunya kan enggak boleh. Niki di dalam menikah, bukan di dalam mahram. Artinya nek mahram dalam masalah Rasulullah, maka di antara semua istrinya ya, kecuali satu orang itu memilih bersama Rasulullah. Hanya satu orang yang milih untuk kehidupan dunia, enggak tahan untuk hidup bersama Rasulullah SAW, hidup susah bersama Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah pun ceraikan dia dan memberikan bekal. Ini. Kemudian yang ketiga ada seorang yang salah ketika Nabi mau mendekatinya, dia mengatakan apa? A'udzubillahi minka. Akhirnya oleh Rasulullah SAW diceraikan. Nah ini orang-orang ini itu kecuali yang satu, karena yang satu tadi, nomor satu tadi saya kurang jelas apakah sempat betul jadi nikah atau belum, atau baru ditawari saja, baru mau diambil saja. Nah semua ini adalah tidak boleh untuk dinikahi lagi oleh umatnya. Wa anna azwajahu ummahatul mukminin, istri-istri Rasulullah itu adalah ummahatul mukminin, ibunya orang-orang mukmin. Wa annahunna iku afdalu min ghairihinna minan nisa, sak temene azwajun nabi iku afdalu luwih utama min ghairihinna saking saliyane azwaj minan nisa rupane saking wong wadon. Waju ilalan dadekake apa sawabuhuna ganjarane mereka azwaj wa iqabuhuna lan siksane azwaj difaini ing 2 kali lipat. Dan para istri Nabi itu semua adalah merupakan lebih afdal daripada perempuan-perempuan yang lain. Mau setaat apapun orang, mau setakwa apapun orang, namun tidak bisa dibandingkan dengan para istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling afdal itu istri-istrinya baginda Nabi SAW. Namun ada khilaf di antara istri dengan putri. Nah, istri dengan putri ini afdal mana? Jumhur kebanyakan ulama mengatakan istri lebih afdal. Wallahu a'lam. Nah, terus yang afdal paling mutlak alal itlaq itu siapa? Ini juga khilaf di antara ulama. Tapi intinya nopo? Intinya itu adalah mereka semua itu karena berkah dengan kedekatan dengan baginda Rasulullah SAW, maka kedudukan mereka tidak bisa dicapai oleh orang lain walaupun mereka berusaha sebagaimanapun juga. Maka ini hati-hati, jangan sampai kita terjatuh dalam mencela satu pun dari istrinya Nabi SAW. Siapapun dia, apalagi kok yang disukai, yang dicintai, yang dikasih oleh baginda Nabi SAW. Jangan sampai menjelekkan, tidak hormat saja haram.
tidak hormat saja kita misalnya mengungkapkan atau mengomongkan atau apa melakukan sesuatu ya yang tidak menghormati beliau, tidak menghormati namanya, tidak menghormati, itu hukumnya adalah apa? Haram. Bersikap, berperilaku, itu semua adalah haram. Dan ini Masya Allah ada sedikit cerita ya, waktu perang Jamal. Itu kan Sayyidah Aisyah kan ikut perang kan. Kemudian setelah selesai perang kan untanya kan yang tadinya ditunggangi Sayyidah Aisyah itu kan dipanah terus mati. Maka Sayyidina Ali itu begitu ingin menjaganya agar jangan sampai kehormatan Sayyidah Aisyah itu ternoda, ya kan? Karena dalam perang ini kan orang nakal juga ada. Maka sebelum untanya ini dibunuh, karena kalau untanya nggak dibunuh ini perang berkecamuk terus. Selama masih kan beliau kan naik di atas unta itu dikasih sekedup, dikasih tandu. Nah selama tandu ini kok masih ada, maka nggak akan menyerah gitu loh. Ini semacam jadi panji kebesaran. Maka akhirnya cara supaya perang bisa cepat berhenti, untanya harus dibunuh. Maka sebelum membunuh untanya ini, Sayyidina Ali itu memerintahkan sahabat-sahabat besar untuk berada di sekelilingnya Sayyidah Aisyah dulu. Sehingga ketika nanti unta tadi dipanah terus jatuh, maka yang paling dekat dengan Aisyah ini adalah sahabat besar yang tahu adab. Gitu loh. Ini saking menjaganya jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak pantas. Akhirnya betul untanya dibunuh, jatuh. Kemudian beliau dijaga. Nah, kebetulan ada satu orang munafik yang lolos. Maka dia teko tanpa sopan, dia buka. Ya, dia buka tirainya. Terus mengatakan, "Wah, memang betul Humairah kamu." Dengan tanpa sopan. Akhirnya apa? Allah Ta'ala jadikan langsung tangan kakinya lumpuh saat itu juga sampai mati. Gara-gara tidak adab. Nah, gara-gara tidak adab. Terus ada kejadian lagi. Akhirnya mau dihantar lagi. Ya, setelah peristiwa tadi mau diantarkan kembali ke Madinah kan. Maka akhirnya Sayyidina Ali menyuruh adiknya Sayyidah Aisyah namanya Muhammad bin Abu Bakar untuk mengantarkan. Nah, karena merasa sama kakaknya sendiri kan, akhirnya beliau teko ulurkan tangan saja kan gitu. Di balik tirai teko diulurkan tangannya, namanya sama kakaknya kan biasa. Tapi Sayyidah Aisyah kaget terus, siapa ini? Kok enggak sopan sama istrinya Rasulullah? Semoga dibakar dalam neraka gitu. Ya, kesalahan ya. Karena tidak ngasih tahu, maka didoakan begini. Akhirnya Muhammad bin Abu Bakar mengatakan neraka dunia saja. Ya, wahai kakak, neraka dunia saja, jangan neraka akhirat. Ya dimaafkan. Cuma akhirnya kejadian betul. Yaitu beliau Muhammad bin Abu Bakar meninggal terus jenazahnya dibakar. Lama sudah itu kejadian carut marut ya kan, carut marut kan pertentangan antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah. Singkat cerita akhirnya Muhammad bin Abu Bakar ini terbunuh. Nah, kemudian jenazahnya dibakar, kena neraka dunia. Ini karena kurang rodok salah sidik, kurang adab sidik itu aja begitu. Jadi Allah Ta'ala itu begitu cintanya dengan istrinya Rasulullah. Istri-istrinya Rasulullah itu begitu cinta sekali. Maka ini gak boleh ini macam-macam main-main. Ini harus hati-hati betul kita. Orang yang punya hubungan langsung dengan Rasulullah ini gak bisa dibuat main-main. Ini bahaya besar ini. Kualate itu nggak tanggung-tanggung. Ini perlu sekali untuk kita perhatikan, perlu sekali untuk kita ambil berat, ambil peduli. Ini adab itu perkara yang sangat penting. Karena celaka kalau kita tidak beradab itu ya kita sendiri yang paling celaka, bukan orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman kepada kita
kecintaan dan kerinduan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi wal kulinatin shalih syamilah wal hifdzi wan dinayah wa riayah la hadratina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil